Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita mau membahas tentang persamaan linier dua variabel. Jadi persamaan linier dua variabel atau ada yang menyingkatnya menjadi PLDV, di mana kepanjangannya adalah P-nya persamaan, L-nya linier, D-nya 2, V-nya variabel. Jadi persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya 1 karena di sini adalah persamaan linier. Jika dua variabel tersebut X dan Y, karena dua variabel, yaitu ya variabel yang pertama X dan variabel yang kedua Y, maka PLDV-nya dapat ditulis AX plus BY plus C, dengan A dan B itu tidak sama dengan 0. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada 2X plus 2Y sama dengan 3. Jadi X yang pertama, ini variabel yang pertama adalah X, variabel yang kedua adalah Y. Contoh yang kedua, ini ada Y sama dengan 3X min 2. Yang ketiga ada 6Y plus 4 sama dengan 4X. Yang kedua adalah sistem persamaan linier dua variabel atau SLDV. Sistem. Nah, karena di sini adalah sistem, adalah suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linier. Jadi ada dua persamaan PLDV dan setiap persamaan itu mempunyai dua variabel. Bentuk umum dari SPLDV adalah, jadi ada dua persamaan linier. Yang pertama AX plus BY sama dengan C. Yang kedua PX plus QY sama dengan R. Dengan A, B, PQ itu tidak sama dengan 0. Jadi contohnya di sini ada dua persamaan linier, dua variabel. 2X plus 2Y sama dengan 7. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, X sama dengan Y, sama dengan 3Y plus 4. Contoh lagi, ini perperan 7X per 2 sama dengan 4Y per 3 min 10. Dan 2Y min 6 per 4 sama dengan 3. Contoh yang ketiga itu ada X min Y sama dengan 3 dan X plus Y sama dengan minus 5. Atau bisa kita tulis pakai tanda kurung kurawal seperti ini. X min Y sama dengan 3. Kedua X plus Y sama dengan minus 5. Contohnya di sini diketahui SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. 2X plus 4Y sama dengan 12 dan 3X min Y sama dengan 5. Jadi analisis dari persamaan sistem persamaan linier dua variabel ini, yang pertama variabel dari SPLDV-nya itu adalah X dan Y. Ada dua variabel, variabel yang pertama X, variabel yang kedua Y. Ini juga sama, variabel yang pertama X, variabel yang kedua adalah Y. Konstanta SPLDV, konstantanya, jadi yang tidak ada variabelnya, itu yang pertama adalah angka 12, ini 12, dan angka yang kedua itu adalah 5. Ini disebut angka konstanta. Koefisien X dari SPLDV adalah 2 dan 3. Coba kita lihat. Di sini ada koefisien X. Nah, depan ada variabel X, maaf. Di sini ada variabel X, di sini ada variabel X. Koefisien X adalah angka yang dipunyai dari variabel X. Ini ya, variabel X angkanya 2, ini variabel X angkanya 3. Jadi koefisien X dari SPLDV adalah 2 dan 3.
Koefisien Y dari SPLDV adalah 4 dan minus 1. Di sini ada variabel Y, ini variabel Z. Nah, koefisien Y yang pertama itu 4. Angka yang dimiliki Y yang pertama adalah 4. Dan angka yang dimiliki Y yang kedua adalah minus Y. Atau bisa kita tulis dengan angkanya adalah minus 1. Kalau minus Y sama kayak gini bisa penulisan kayak gini artinya itu minus 1 Y. Oke, ini adalah arti dari sistem persamaan linear dua variabel, di mana mempunyai dua variabel. Setiap variabel punya nilai koefisien dan juga punya nilai konstanta. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metode grafik. Nah, prinsip dari metode grafik yaitu mencari koordinat titik potong grafik dari kedua persamaan. Contohnya di sini. Di sini ada persamaan yang pertama itu X plus Y sama dengan 4. Nah, saat X-nya ini X, ini Y. Nah, saat nilai X-nya sama dengan 0, kalau ininya 0, maka Y-nya kan sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, saat X-nya sama dengan 4, ini 4 plus Y sama dengan 4. Sehingga Y sebaiknya sendiri ya, ini pindah ruas ke sini. Yang tadinya positif kan jadinya negatif. Jadi 4 min 4 sama dengan 0. Sehingga saat nilai X-nya 4, maka nilai Y-nya 0. Jadi di sini ada kita mendapatkan dua titik. Titik yang pertama 0,4, titik yang kedua 4,0. Nah, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius X dan Y. Ini nilai X-nya dan yang ke atas ini nilai Y-nya. Nah, pertama 0,4. Kita lihat angka 0-nya. 0-nya di sini. Y-nya 4. Y-nya di sini. Berarti ini titik 0,4. Titik yang kedua itu 4,0. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titiknya ini. Terus kita hubungkan kedua titik ini menjadi suatu garis. Nah, ini namanya garis X plus Y sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan grafik yang pertama. Persamaan yang kedua itu X min 2Y sama dengan min 2. Kita buat tabel, ini tabel X, ini tabel Y, ini tabel X, Y. Kita misalkan X-nya 0. Saat X-nya 0, berarti kan tinggal min 2Y sama dengan minus 2. Sehingga Y sama dengan minus 2 per minus 2. Berarti hasilnya kan 1. Jadi saat X-nya 0, itu Y-nya 1. Kemudian gimana jika Y-nya yang 0? Kita misalkan Y-nya yang 0. Ini Y-nya 0, berarti X-nya adalah minus 2. Jadi untuk mencari titik dari kedua persamaan, kita nolkan masing-masing variabel. Titik yang pertama, kita dapat X-nya 0, Y-nya 1. Titik yang kedua, kita dapat min 2, Y-nya 0. Masukkan ke dalam persamaan kartesius 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Ini titik yang pertama. Min 2,0, X-nya min 2, Y-nya 0. Titiknya ini sama ini. Kemudian ini kita garis, kita perpanjang sehingga
kita mendapatkan suatu titik perpotongan dari kedua garis. Setelah kita perpanjang, ternyata kedua persamaan ini bertemu di titik 2,2. Ini persamaan X min 2Y sama dengan min 2. Ini persamaan X plus 2 sama dengan X plus Y sama dengan 4. Jadi grafik perpotongan X plus Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan min 2 itu adalah di titik 2,2. Jadi dari grafik terlihat kedua grafik berpotongan di 2,2. Koordinat titik potong 2,2 mempunyai merupakan suatu penyelesaian. Jadi penyelesaiannya di X sama dengan 2 dan di Y sama dengan 2. Itu cara penyelesaian yang pertama. Metode yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan cara substitusi. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan atau mengganti salah satu variabel dengan variabel dari persamaan yang kedua. Contohnya ini masih sama soalnya dengan yang tadi. Yaitu tentukan penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama persamaannya adalah X plus Y sama dengan 4. Dan yang kedua adalah X min 2Y sama dengan min 2. Nah, kita mau menggunakan metode substitusi. Jadi yang pertama, X plus Y sama dengan 4. Kita cari nilai X-nya. Nah, supaya X-nya sendirian, berarti nilai Y-nya itu kan pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya positif, jadinya negatif. Jadi 4 min Y. Nah, X sama dengan 4 min Y itu kita substitusikan pada persamaan yang kedua. X min 2Y sama dengan min 2. Substitusi artinya dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua itu kan X min 2Y sama dengan minus 2. Nah, kita ganti X pada persamaan yang kedua itu dengan persamaan yang pertama. Jadi X sama dengan 4 min Y. Nah, X-nya kita ganti dengan 4 min Y min 2Y sama dengan minus 2. Nah, dari sini ini ada tanda kurung, kita buka jadinya 4 min Y min 2Y sama dengan minus 2. Min Y sama min 2Y itu kan jadinya min 3Y. Jadinya 4 min 3Y sama dengan min 2. Sehingga min 3Y 4-nya pindah ruas jadinya min 4. Min 4 dengan min 2 itu jadinya min 6. Sehingga nilai Y itu sama dengan min 6 per min 3. Hasilnya 2. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 2 itu disubstitusikan pada satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang pertama. Masukkan persamaan X plus Y sama dengan 4. Yang bersamaan X plus Y sama dengan 4. Kita tadi sudah mencari nilai Y. Nilai Y-nya kan 2. Jadi X plus 2 sama dengan 4. Sehingga nilai X ini pindah ruas ke sana jadi minus. Jadi 4 minus 2. Hasilnya 2. Jadi penyelesaiannya Y-nya 2, X-nya 2. Nah, itu cara yang 2. Jadi pertama itu kita nyari nilai X dari persamaan 1. Kemudian kita masukkan persamaan X di persamaan 2. Memasukkan nilai X di persamaan yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya sebagai berikut. Menyamakan salah satu koefisien dan pasangkan suku kedua persamaan bilangan yang sesuai. Menyamakan salah satu koefisien bisa
X, Y, misalnya kita mau menyamakan koefisien X yang 1 X, yang 2X. Nah, kita samakan sama-sama jadi 2X dan pasangkan suku kedua persamaan bilangan yang sesuai. Jika tanda pasangan suku bersama, kedua persamaan dikurangkan. Jika tanda pasangan suku berbeda, kedua suku persamaan ditambahkan. Jadi contohnya di sini tentukan penyelesaian dari SPLDV X plus Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan 2. Sekarang kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita mau mengeliminasi peubah X. Jadi di sini yang pertama persamaannya X plus 4 sama dengan X plus Y sama dengan 4. Persamaan yang kedua, X min 2Y sama dengan 2Y. Nah, di sini koefisien X itu kan sama-sama 1 atau angka yang dipunyai X itu kan sama-sama 1. Nah, kita mau mengeliminasi atau menghilangkan nilai X. Keduanya ini sama-sama positif. Jadi supaya nilai X-nya hilang, maka kita kurangkan. Sehingga X min X itu kan 0. Sehingga nilai X-nya hilang. Sekarang berarti tinggal Y min 2Y. Karena Y min 2Y, min itu kan jadinya plus, jadi Y plus 2Y. Sehingga 3Y sama dengan 4 min 2. Min jadinya plus, jadinya 4 plus 2 jadinya 6. Sehingga nilai Y sama dengan 2. Itu kita mengeliminasi peubah X, mendapatkan nilai Y2. Cara yang kedua yaitu kita mengeliminasi peubah Y. Jadi X plus Y sama dengan 4. X min 2Y sama dengan minus 2. Nah, koefisien nilai Y yang pertama itu kan 1. Koefisien nilai Y yang kedua itu minus 2. Nah, supaya koefisien nilainya sama, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Ini supaya nilai koefisien Y yang atas dan yang bawah sama. Tadinya kan yang atas 1, yang bawah 2. Supaya sama-sama nilainya 2, yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Nah, semuanya yang atas itu kalikan 2. X dikali 2 itu kan 2X. Y dikali 2 itu ketemunya 2Y. 4 dikali 2 ketemunya 8. X dikali 1 hasilnya X. Min 2Y dikali 1 hasilnya min 2Y. Min 2 dikali 1 hasilnya minus 2. Nah, di sini koefisien nilai Y kan kita mau menghilangkan atau mengeliminir peubah Y. Menghilangkan koefisien Y. Yang atas itu kan nilainya positif 2. Yang bawah nilainya min 1. Nah, supaya keduanya hilang, maka ditambahkan. Oh, ini harusnya tanda tambah atau plus. Jadi jadi 2X plus X itu ketemunya 3X. Ini plus 2Y plus min 2Y itu hasilnya 0. Yang ini 8 plus min 2 itu hasilnya 6. Sehingga X sama dengan 6/3 hasilnya 2. Jadi didapat penyelesaiannya X-nya 2 dan Y-nya 2. Itu cara yang ketiga.
Cara yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan cara gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Di sini kebetulan contoh soalnya berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama 3x min y itu sama dengan 5. Persamaan yang kedua 2x plus y itu sama dengan 10. Dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita mau mengeliminasi nilai y yang mudah. Kenapa mengeliminasi nilai y? Kita lihat koefisien dari nilai y itu kan sama-sama 1. Jadi kita tidak usah mengalihkan. Kalau kita mau mengeliminasi nilai x, itu kan harus mengalihkan dulu supaya nilainya kedua sama. Sehingga kita memilih mengeliminasi yang y. Kita tulis persamaannya 3x min y sama dengan 5. 2x plus y sama dengan 10. Nah, di sini koefisien y-nya min y dan plus y. Yang satu min, yang satu plus. Supaya y-nya hilang, maka ditambahkan. Sehingga 3x plus 2y itu hasilnya 3x plus 2x itu hasilnya 5x. 5 plus 10 itu hasilnya 15. Sehingga nilai x-nya 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 3. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan 3x min y sama dengan 5. Nah, nilai x ini yang kita dapat dari eliminasi nilai y kita masukkan ke persamaan yang pertama. 3x min y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 dalam kurung 3 min y sama dengan 5. Nah, 3 dikali 3 itu kan 9. 9 dikurangi y sama dengan 5. Nah, supaya min y-nya sendirian, 9 ini positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi min y sama dengan minus 4. Minusnya sama-sama kita kalikan minus. Kalikan minus jadinya y, kalikan minus jadinya 4. Sehingga kita mendapatkan nilai y sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya x-nya 3, y-nya 4. Yang kedua adalah sistem persamaan dua variabel. Yang satu linier dan yang satu kuadrat. Jadi bentuknya y sama dengan ax plus b. Itu persamaan yang pertama atau persamaan yang linier. Persamaan yang kedua itu y sama dengan px kuadrat plus qx plus r. Jadi yang persamaan yang kedua adalah persamaan kuadrat. Ada x kuadratnya. Persamaan yang pertama adalah persamaan linier, yaitu punya hanya x saja. Dan ketentuan A, B, P, Q, R itu adalah elemen dari R atau elemen dari real, bilangan real. Secara umum, langkah-langkah menyelesaikan atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas sebagai berikut. Yang pertama, kita substitusikan bagian linier y sama dengan ax plus b ke bagian persamaan kuadrat yang kedua, yaitu y sama dengan px kuadrat plus qx plus r, sehingga diperoleh dengan sama-sama y. Jadi kita tinggal menulis angka persamaannya. Jadi ax plus b sama dengan px kuadrat plus qx plus r. Jadi nilai y ini diganti dengan ax plus b. Setelah kita dapat
koefisien X-nya kita jadikan 1. Ini pindah ruas ke kiri, jadi atau supaya kita bisa mendapatkan nilai X kuadratnya itu positif, berarti ini yang pindah ke kanan, kita bisa. Jadi PX kuadrat plus QX plus R, ini pindah ke sini jadi min AX, ini pindah ke sini jadi min B sama dengan 0. Nah, variabel yang sama kita jadikan 1. Di sini ada nilai QX sama AX. Ini kan variabelnya sama-sama X. Jadikan 1 jadi PX kuadrat plus dalam kurung Q min A dalam kurung X plus R min B. Nah, merupakan persamaan dalam X. Nilai-nilai X pada langkah 1 jika ada disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, akar-akar dari X, itu lalu dimasukkan ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai Y. Contohnya, di sini selesaikan sistem persamaan. Yang pertama adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Persamaan yang kedua, X min Y sama dengan 2. Nah, dari X min Y sama dengan 2, kita mendapatkan nilai X itu sama dengan, ini di kiri min Y, pindah ruas jadinya plus Y. Jadi X sama dengan Y plus 2. Nah, persamaan yang pertama itu X sama dengan Y plus 2 disubstitusikan ke persamaan yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. X-nya kuadrat ini diganti dengan Y plus 2. Jadi Y plus 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat itu sama dengan 20. Kita urai ini. Y plus 2 dikuadratkan itu kan Y kuadrat plus 4Y plus 4. Ini plus Y kuadrat sama dengan 20. Di sini ada Y kuadratnya 2 ditambahkan jadinya 2Y kuadrat. Y-nya variabelnya 1, 4Y. Konstantanya ada 2, ini pindah ruas ke kiri jadi minus 20. Sehingga 2Y kuadrat plus 4Y minus 16. Nah, dari persamaan ini, karena variabel Y-nya 2, itu bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama semuanya dibagi menjadi 2. Jadi tinggal Y kuadrat plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kita cari nilai akar-akarnya dari persamaan Y kuadrat plus 2Y min 6. Jika dikalikan hasilnya 8. Jika ditambahkan hasilnya 2. Berarti ada angka Y. Kita tulis dulu biasanya dalam kurung Y dan Y. Kalau dikalikan hasilnya minus 8. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Jadi yang pertama adalah plus 4. Yang kedua adalah minus 2. Sama dengan 0. Sehingga akar yang pertama itu Y plus 4 sama dengan 0. Sehingga nilai Y-nya itu adalah minus 4. Y yang kedua, Y min 2 itu sama dengan 0. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Untuk persamaan Y sama dengan minus 4, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. X sama dengan 4. X sama dengan Y plus 2. Y-nya kita ganti dengan minus 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan minus 2. Jadi jika Y-nya min 4, X-nya minus 2. Yang kedua, Y-nya 2. Masukkan ke persamaan X
sama dengan Y plus 2. Y-nya kita ganti nilai 2 sehingga X sama dengan 2 plus 2, 4. Jadi komponen penyelesaiannya ada 2. Jika X-nya min 2, maka Y-nya minus 4. Jika X-nya 4, maka Y-nya 2. Nah, ini contoh. Ini tadi cara-cara penyelesaian untuk menyelesaikan persamaan, baik itu persamaan linear maupun persamaan kuadrat. Silahkan nanti soalnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.